Sobat PMI? Yakin nih sudah siap berangkat ke Jepang? Sebelum berangkat ke negara Sakura, kita kenalan dulu yuk dengan salah satu resiko yang kemungkinan besar akan Sobat PMI hadapi selama di sana. Selamat menyaksikan! Pada saat di Indonesia, Sobat PMI terbiasa dalam lingkungan yang mempunyai hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang penuh pengertian. Sedangkan di luar negeri, akan menghadapi budaya yang sama sekali berbeda. Kontrasnya, kondisi inilah yang mengawali fenomena culture shock. Culture shock merupakan sebuah kondisi atau keadaan mental yang timbul akibat adanya transisi dari lingkungan yang telah dikenal dengan baik ke lingkungan baru yang berbeda. Dan berbagai kebiasaan yang diketahui selama ini tidak efektif untuk diterapkan pada lingkungan yang baru. Ada beberapa hal yang menyebabkan culture shock pada Sobat PMI. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, intrapersonal, yaitu kemampuan Sobat PMI dalam memahami seluruh potensi diri agar dapat digunakan untuk menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, ragam budaya. Ragam budaya mempengaruhi proses perubahan dari satu budaya ke budaya lain. Semakin berbeda suatu budaya, maka semakin cepat Sobat PMI mengalami culture shock. Yang ketiga, lingkungan sosial. Sikap masyarakat sekitar tentang diri Sobat PMI akan menimbulkan prasangka positif atau negatif yang terkadang mengintimidasi. Bagaimana culture shock pada Sobat PMI bisa terjadi? Berikut tahapannya. Tahap yang pertama adalah tahap honeymoon atau yang biasa disebut dengan tahap bulan madu. Layaknya orang yang sedang berbulan madu, di tahap ini Sobat PMI merasa sangat bersemangat dengan semua hal baru di lingkungan yang baru. Tahap yang kedua adalah tahap krisis, yaitu tahap di mana Sobat PMI mulai merasakan adanya perbedaan budaya di lingkungan baru, hingga menimbulkan tekanan mental. Perbedaan ini bisa berupa waktu, budaya, cara berkomunikasi, karakter, makanan, hingga cuaca. Banyaknya perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya beberapa hal pada diri Sobat PMI. Pertama, kehilangan tanda-tanda yang dikenal, seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau kebiasaan-kebiasaan lain yang dapat menceritakan bagaimana Sobat PMI sebaiknya bertindak pada situasi tertentu. Kedua, krisis identitas. Perginya Sobat PMI ke luar daerah akan membuat Sobat PMI kembali melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Ketiga, putusnya komunikasi antar pribadi. Perbedaan bahasa adalah penyebab utama dari masalah ini yang akan mengarahkan pada frustasi dan kecemasan. Tahap yang ketiga adalah tahap adjustment atau tahap penyesuaian, yaitu tahap di mana Sobat PMI dapat mulai beradaptasi dengan lingkungan baru dan segala hal baru yang ada, namun belum sepenuhnya nyaman. Yang terakhir, tahap pemulihan, yaitu tahap di mana Sobat PMI menerima dan mampu untuk hidup dalam dua budaya yang berbeda, sudah merasa nyaman dan tidak menemui masalah yang berarti. Waspadai culture shock melalui tanda-tandanya. Ada beberapa tanda yang dialami Sobat PMI saat berada di lingkungan baru. Di antaranya, kesedihan, kemarahan atau depresi, ketakutan, kurang tidur atau insomnia, kehilangan, atau kebingungan. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, pelajari tempat baru sebanyak mungkin. Ada banyak hal yang bisa Sobat PMI pelajari dari lingkungan baru agar lebih mudah beradaptasi, seperti halnya budaya, adat istiadat, dan karakteristik penduduk lokal. Kedua, berpikiran terbuka, melihat hal baru dari sudut pandang yang positif dan berusaha untuk menerima dengan baik, bukannya berpikiran negatif, menolak, menghindar, atau bahkan mencemooh saat menemukan budaya yang benar-benar baru. Ketiga, sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif, pelajari keterampilan baru, atau habiskan waktu dalam melakukan hobi. Salah satu caranya, Sobat PMI bisa membuat akun YouTube sebagai aktivitas tambahan setelah bekerja. Ingat ya, aktivitas ini dilakukan setelah bekerja, bukan saat jam kerja. Keempat, libatkan diri dengan kegiatan dan penduduk lokal. Berteman dengan penduduk lokal akan membantu Sobat PMI merasa lebih
seperti di rumah. Mereka akan membantu mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang budaya dan negara setempat. Kelima, komunikasi dengan keluarga dan kerabat dari tempat asal. Tetap berhubungan dengan keluarga dan teman di rumah, baik melalui telepon atau video call. Meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan masalah dengan orang-orang terkasih selesai bekerja akan membuat perbedaan yang besar bagi sobat PMI semua. Yang terakhir, pelajari bahasa lokal. Perdalam bahasa negara setempat agar sobat PMI bisa lebih mudah bergaul dengan penduduk lokal. Hal ini juga akan mempermudah untuk memahami aturan atau budaya setempat. Masih ada banyak cara yang bisa sobat PMI lakukan untuk mengatasi culture shock. Semua tergantung bagaimana cara kita menanggapi hal-hal baru yang ada. Semoga bermanfaat ya untuk sobat semua. Sampai jumpa.